Pemirsa, kejahatan terorganisir merenggut nyawa seorang kepala cabang sebuah bank BUMN. Ia diculik dan dibunuh sekelompok orang. Hingga kini polisi telah meringkus 15 orang termasuk otak kejahatan yang dikenal sebagai pengusaha hingga motivator. Mobil di depan tuh tank. Terus coba. Di rumah besar inilah yang berada di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat. Salah satu petunjuk dalam pengungkapan kasus pembunuhan karyawan Bank BUMN. Dan di rumah besar ini juga ada 3 tersangka penculikan yang ditangkap oleh polisi kurang dari 24 jam setelah polisi menemukan mayat korban. Selain menangkap 3 tersangka di Johar Baru, Jakarta Pusat, 1 tersangka lain yang kabur dari Jakarta diringkus jajaran Polda Nusa Tenggara Timur saat mendarat di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo. Rumah ini baru diisi selama 2 bulan dan mereka bukan mengontrak, tetapi diminta untuk tinggal di sini oleh salah satu teman tersangka yang identitasnya masih didalami oleh pihak kepolisian. Sebelum diisi, rumah ini terdapat papan pengumuman bahwa rumah dalam sengketa. Bu Sela, kalau boleh tahu ini sebenarnya pemilik rumah ini siapa, Bu, yang di sebelah Ibu ini? Nah, kalau yang sekarang itu saya belum tahu ya siapa pemiliknya, karena kemarin waktu izin menempati itu bilangnya menempati aja gitu. Ya, disuruh temennya gitu kan. Tuh, kalau yang dulunya banget sih memang warga saya. Ya, cuma ini kan sempat kosong hampir setahun. 6 bulan ke belakangnya itu ada plang sengketa seperti itu. Kalau di bawahnya itu dalam pengawasan bank aja, seingat saya begitu. Ibu masih ingat waktu dulu sebelum ini sengketa, warga yang tadi Ibu sampaikan itu warga asli mana, Bu? Jakarta kah, yang pendatang Jakarta. atau gimana? Asli Jakarta, iya. Tahu namanya Ibu dan sebagainya? Namanya ya dulu Pak Sopyan dulu, cuman sekarang nggak tahu dia ada di mananya. 4 tersangka menculik kepala cabang Bank BUMN di halaman parkir toko swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur 20 Agustus. Sehari berselang, pria asal Bogor, Jawa Barat itu ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi terikat tali dan lakban di area persawahan Kampung Karangsambung, Kabupaten Bekasi. Menurut kuasa hukum, keempat pria itu hanya menculik korban dengan imbalan uang puluhan juta rupiah. Setelah penjemputan dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Dalam perkembangan kasusnya, polisi kembali meringkus 4 orang pelaku di 2 tempat yang berbeda. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual, penculikan dan pembunuhan terhadap pria yang berumur 37 tahun itu. Mobil di depan tuh tank, pepet tuh tank. Iya, udah pepet tank. Tangan di belakang, tangan belakang. Terus coba. 3 orang diringkus polisi di Solo, Jawa Tengah, sedangkan 1 orang lainnya ditangkap di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Salah satunya dikenal sebagai pengusaha, motivator, dan pemilik Yayasan Amal, Dwi Hartono. Apa pandangan Prof terkait dengan kasus adanya penculikan pembunuhan terhadap kepala cabang Bank BUMN ini? Ini kategori masuk pembunuhan berencana ya. Karena yang menculik dengan yang membunuh beda. Ini menimbulkan pertanyaan, ini apa motifnya gitu. Barangkali karena beliau sebagai whistleblower mengungkapkan sedang menyelidiki suatu kejahatan. Masih ada 1 orang lagi katanya akan dicari oleh pihak polisi. Ya mungkin juga bukan cuma 1, ada yang lainnya ya. Jadi kepolisian harus transparan, terbuka, akuntabel, semangat, gercep untuk melacak siapa mastermind-nya. Terus coba. Tidak berhenti di 8 orang, di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap 7 orang yang diduga terlibat. Sungguh mencengangkan, pembunuhan seorang kepala cabang bank plat merah yang diduga terkait pengajuan pinjaman fiktif sampai melibatkan hingga 15 orang. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam. Oknum yang berinisial F itu yang menurut pelaku pencuri itu benar dari anggota. Nanti kami pastikan ya, kami belum ada info dari tim. Kini keluarga korban dan publik menanti proses hukum secara adil bagi para pelaku kejahatan. Agi Kurniasandi dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta.